selamat datang di channel Feby Suka Mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Feby Suka Mengabdi bersama saya Alex Faruriza. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan riset pemasaran. Ya, ini video yang ketiga ya, terkait dengan marketing research for managerial decision making. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tiga hal utama, guys. Yang pertama terkait dengan skill yang harus dimiliki oleh seorang marketer, ya, seorang peneliti di bidang pemasaran maksud saya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan etika, ya, etika penelitian di bidang pemasaran, dan kemudian yang ketiga ini terkait dengan tren-tren yang terkini gitu di bidang riset pemasaran. Nah, di slide yang pertama, saya ingin berbagi kepada teman-teman ya terkait dengan karir outline ya di bagian riset pemasaran. Nah, nanti baru kita ngomongin tentang skill-skill apa yang harus dibutuhkan gitu. Ya. Nah, terus kemudian sumber ini saya sampaikan ini dari bukunya Profesor Joseph Hare ya. Bukunya sangat bagus sekali ya, dan banyak karya-karya dari Profesor Hare ini sering digunakan sebagai acuan ya untuk riset pemasaran. Nah, ini kita ambil case study untuk FedEx ya, tapi mungkin ini standarnya bukan Indonesia ya teman-teman ya, ini standarnya mungkin standar Amerika, tapi paling nggak kita bisa jadikan acuan lah, pandangan lah, kira-kira berapa sih gitu karirnya kalau bergerak di bidang ini begitu. Nah, mungkin kalau sudah ada buku di Indonesia yang men-share hasil seperti ini, nanti akan saya share di video selanjutnya. Nah, ini baru saya dapatkan yang Amerika. Nah, di sini kita dapat ketahui ya untuk nilainya ini dalam ribuan loh ya. Jadi bukan dalam satuan gitu, tapi dalam ribuan, tapi untuk konteks 1 tahun ya. Misalkan yang paling rendah di sini ada administratif koordinator ya. Itu tuh penghasilannya 35.000 US dollar sampai 50.000 US dollar gitu. Kalau kita lihat rupiahnya ya, itu mulai dari 41 juta sekian per bulan sampai dengan 59 juta per bulan. Ingat, ini yang paling rendah gitu ya untuk di FedEx ini ya. Nah, bagaimana kalau levelnya itu yang lebih atas-atas lagi gitu kan? Nah, kita coba lihat nih, yang atas ada director gitu kan. Di sini kita lihat bahwa penghasilan per bulannya itu mulai dari 74 juta per bulan ya sampai 193 juta per bulan. Wah, ini kan luar biasa sekali ya teman-teman ya. Mungkin ini konsepnya itu sudah internasional ya begitu ya. Nah, ini kategorinya itu sudah, itu kalau kita lihat keterangannya di bawah ini. Nah, itu sebagai gambaran saja ya bagi teman-teman. Nah, untuk mencapai ya karir yang seperti itu, kira-kira ada beberapa skill ya yang diharapkan oleh seorang eksekutif ya untuk menemukan bahwa kandidat ini cocok nggak sih di posisi sebagai seorang peneliti pemasaran begitu. Nah, tentu saja ada beberapa hal skill ya yang perlu dikuasai oleh Anda semuanya. Yang pertama terkait dengan ability to understand and interpret secondary data. Ya, jadi datanya itu Anda nggak cuman bisa memahami data primer saja, tapi Anda juga bisa memahami terkait dan juga menginterpretasi ya terkait dengan data-data sekunder. Kenapa? Karena di zaman era sekarang itu kan sudah ada manajemen basis data ya, sudah ada internet, ada big data gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah presentation skill ya. Anda harus bisa memiliki kemampuan presentasi yang bagus gitu ya, sehingga Anda bisa mempresentasikan hasil riset yang telah dilakukan di perusahaan Anda. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan kompetensi bahasa asing ya. Oke, kalau misalkan Anda sekarang bahasanya baru bisa bilingual ya, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa misalkan ya, sekarang ditambahin lah Anda harus menguasai bahasa-bahasa internasional ya, bahasa Inggris ya, bahasa Mandarin, bahasa Arab dan lain sebagainya. Ya, apalagi bahasa kalbu gitu kan. Nah, itu luar biasa sekali nanti Anda ya. Nah, untuk selanjutnya yang keempat terkait dengan skill untuk negosiasi ya. Anda harus memiliki kemampuan skill untuk negosiasi ya. Kenapa? Karena nanti Anda akan bersentuhan dengan berbagai pihak ya.
ya kan, untuk nembusin itu supaya bisa interview dengan key person. Nah itu kan nggak mudah ya. Anda harus memiliki kemampuan skill negosiasi ini. Nah, terus kemudian yang kelima ya, yaitu terkait dengan kemampuan penggunaan teknologi. Jelas sekali di era sekarang yang serba canggih, serba teknologi, Anda harus bisa menguasai teknologi. Ya, seorang marketer researcher ya, peneliti pemasaran ini juga harus menguasai hal tersebut. Ini sangat penting sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya tentu saja nggak cuma ini saja gitu, banyak skill-skill lain yang Anda bisa kuasai dan ini tentunya akan menambah bobot Anda gitu dibandingkan kandidat-kandidat yang lain ya. Nah, ini tadi untuk sumbernya saya sampaikan ini dari Profesor Hale gitu ya. Nah, terus kemudian berbicara tentang etika sebenarnya banyak sekali ya, namun kita coba untuk mengkategorikan menjadi tiga hal ya. Etika dari sisi ya peneliti ya sebagai the research information provider ya, atau kemudian etika pada sisi dari user dari informasi tersebut gitu kan. Nah, dan juga tentunya etika sebagai responden. Ya, kenapa? Karena untuk menemukan sebuah hasil penelitian yang bagus gitu. Nah, ini perlu kita memahami ya bahwa ada etika di sini dan nggak cuman sekedar settingan gitu kan. Nah, ini kalau settingan berbahaya, jadi kelihatannya bagus tapi kenyataannya nggak bagus. Nah, ini nggak beretika kalau dalam penelitian. Nah, kita coba lihat beberapa hal ya, teman-teman bisa melihat di slide ya terkait dengan yang pertama dari provider research-nya gitu. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas ya terkait dengan peneliti ini bisa dari internal perusahaan atau dari eksternal perusahaan. Ya, baik dari internal maupun eksternal ini juga harus memiliki etika dalam penelitian pemasaran. Nah, ini ada banyak hal ya kalau teman-teman membaca, mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal yang singkatnya, nanti teman-teman bisa mempelajari lebih detail di buku yang saya share di SIA, oke? Okay? Yang pertama, ini terkait dengan praktek bisnisnya secara umum, begitu kan? Nah, ini etikanya ada beberapa ya. Mungkin saya ambil salah satu contoh. Ketika Anda sebagai seorang peneliti ya janganlah menjual ya jasa-jasa yang nggak penting gitu kan. Nah, ini nggak beretika ya. Atau misalkan tidak menjaga kepercayaan dirinya klien gitu kan. Terus kemudian jangan sampai juga menjual penelitian dengan black box metodologi begitu ya. Nah, terus kemudian untuk bidang etika yang kedua itu terkait dengan penelitiannya itu di bawah standar gitu loh. Ya, jadi Anda harus melakukan penelitian dengan profesional. Jadi maksudnya apa? Ini ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan metodologi dari penelitian tersebut itu nggak menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di awal gitu kan. Nah, sehingga ya nggak pas gitu ngomongin apa, jelasinnya apa, metodenya pakai apa gitu nggak pas. Nah, terus kemudian juga terkait dengan eh, apa interviewernya itu terlalu mengekang gitu ya. Nah, itu juga nggak profesional begitu. Nah, terus kemudian ada juga yang penyalah istilahnya responden abuse gitu ya. Jadi ada beberapa hal terkait dengan responden abuse. Yang pertama itu tidak memberikan tidak memberikan insentif begitulah ya. Itu nggak bagus kan begitu ya, berarti menekan terhadap respondennya gitu kan, tapi ya nggak memberikan inilah gitu. Tapi mungkin berbeda ya kalau untuk riset skripsi ya, skripsi ini kan baru latihan penelitian, tapi kalau udah profesional ya itu nggak boleh tim seperti itu. Anda harus memberikan sesuatu lah kepada responden gitu ya, maupun misalkan ya paling murah kayak voucher, cashback dan lain sebagainya, bahkan ada imani juga bisa kan, terkadang kita mendapatkan itu. Nah, terus kemudian juga tidak menjaga responden dengan baik gitu ya kan. Nah, itu juga nggak pas nih ya. Nah, terus kemudian ada juga terkait dengan
privacy ya. Nah, terkadang ketika kita ini sudah melakukan online gitu kan, kita download aplikasi gitu kan, database kita kan dimiliki juga gitu. Nah, ini juga nggak bagus gitu loh etikanya kalau misalkan data kita dijual gitu. Jadi ini nggak ada privacy gitu. Apalagi kalau sudah sampai di misalnya nih kayak internet isu ini kan. Nah, di internet isu itu kan kita bisa melihat nih kalau misalnya tadi ya kita sebagai penyedia jasa layanan gitu, kita memiliki database online gitu, kita menggunakan atau kita men-tracking gitu ya, kita melacak, kita menggunakan data-data dari penggunaan ya, klik-klik stream ya sebelumnya yang pernah dilakukan itu ya kita gunakan hasilnya untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab atau kita jual itu tanpa seizin dari sang pengguna data. Nah ini juga kurang pas nih secara isu ya. Nah, terus kemudian untuk dari sisi klien ya atau dari sisi pengguna penelitiannya tadi ya itu juga ada beberapa isu ya atau ada beberapa challenge yang perlu dipahami ya. Yang pertama terkait dengan meminta proposalnya tapi nggak mau bayar, nah kayak gitu kan, nah, itu kan kurang-kurang pas gitu. Yang kedua misalkan terkait dengan menjanjikan sesuatu bisnis di masa depan gitu kepada sang peneliti tapi ternyata itu hanya sekedar janji palsu ya kan, nah itu juga nggak bagus nih. Atau kemudian yang ketiga ini terkait dengan melebih-lebihkan hasil penelitian ya atau menyampaikan dengan cara hiperbola lah begitu ya supaya untuk mendukung kepentingan dia sendiri gitu ya. Atau kemudian ada juga yang etika ketiga ini dari sisi responden. Nah, ketika misalnya kita sebagai responden ya ini menjawab maunya gitu kan, terus kemudian kita memberikan jawaban yang palsu gitu. Kalau misalnya eksperimen ya kita berpura-pura gitu kan, main acting, nah itu juga nggak pas ya. Itu adalah etika-etika yang secara garis besar kita singgung pada pertemuan video kali ini. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan trends ya, trends ini kita nggak ngomongin terkait dengan tren per topik dulu ya, tapi kita ngomongin tren-tren yang ada di riset pemasarannya ya, bukan topik penelitian apanya dulu gitu. Kalau topik nanti oke lah kita singgung setelah ini. Oke, yang pertama ya itu terkait dengan data sekunder ya, mungkin banyak di bidang pemasar itu dari dulu kan seringnya menggunakan data primer kan. Nah, coba sekarang mulai-mulai ya dimanfaatkan dengan data sekunder gitu. Apalagi sekarang sudah banyak sekali ya dari perusahaan-perusahaan ini kan yang menggunakan basis data gitu kan. Nah, mungkin dari basis data yang ada ini kita bisa gunakan ya. Misalnya kayak Grab ya kan, Gojek gitu kan. Atau misalkan data yang lain gitu ya. Ini bisa kita gunakan, misalkan kita bisa melihat dari data-data sekunder gitu kan, atau misalnya data yang dikeluarkan di OJK ya kan, atau misalkan di BPS gitu. Nah ini juga bisa nanti kita gunakan. Nah terus kemudian yang kedua itu terkait dengan teknologi ya, teknologi dalam data manajemen ya, seperti yang kita sampai singgung tadi ya di atas, ini masih agak nyinggung-nyinggung begitu. Nah ini terkait dengan misalkan sekarang itu kan ada juga yang modelnya kayak barcode gitu kan ya, database-nya juga teknologi. Terus kemudian ada juga CRM ya, Customer Relationship Management. Nah dari data ini kita bisa gunakan juga untuk di riset pemasaran. Ini adalah topik-topik yang cukup baru ya teman-teman ya, meskipun sudah ini tapi masih relatif baru kok gitu ya, perkembangannya masih luas gitu. Terus kemudian yang ketiga itu terkait dengan penggunaan teknologi digital ya untuk mencari informasi. Nah ini saya yakin kita semuanya sudah menggunakan gitu ya, tinggal kita tingkatkan lagi gitu, perluas lagi gitu. Nah terus kemudian ini yang mungkin masih belum ya, tapi kita bisa tingkatkan terkait dengan penggunaan basis data internasional gitu kan. Nah ini nanti membuat penelitian kita jadi lebih luas lagi gitu, bisa membandingkan ya budaya sana budaya sini gitu kan, kemudian untuk melihat juga bagaimana prospeknya, bagaimana strateginya dan lain sebagainya. Nah terus kemudian
terkait dengan analisis data gitu ya, data interpretation ya, terus bagaimana cara memanagenya ya lingkungannya. Nah ini juga penting sekali ya. Ini adalah beberapa hal yang cukup apa ya menjadi tren lah ya di bidang-bidang riset pemasaran. Tapi ingat ya, ini baru riset pemasaran. Nah, coba saya tanyakan terhadap teman-teman nih, bagaimana rencana riset kalian? Sudah sampai mana, ya kan? Ada yang baru cari judul aja bingung gitu kan, atau ada yang sudah jadi proposal ya, atau bahkan sudah mau sempro misalkan. Nah ini juga perlu kita pahami ya, mungkin terkait dengan bidang kita nih ya, di misalkan di perbankan syariah gitu. Nah, saya ada beberapa saran bagi teman-teman ya untuk mendapatkan ya isu-isu terbaru. Ya sebenarnya kita bisa melihat dari pamflet-pamflet yang beredar ya. Kan banyak nih sekarang call paper gitu kan, bisa dari OJK, dari BI gitu kan, dari LPS ya, dan dari swasta juga suka ada kan ya, dari kampus juga ada gitu misalkan. Nah, sebenarnya di situ misalkan saya sebagai panitia ya, itu membuat tema juga terkait dengan topik-topik terbaru ya kan. Nah itu saya juga cari referensi di jurnal-jurnal yang bagus gitu kan, yang update gitu, kemudian isunya apa gitu, kita amati fenomena, baru kita angkat suatu topik. Nah kalau misalkan Anda masih bingung ya cari topik, Anda bisa tuh cari-cari flyer itu ya. Nah, terus kemudian Anda juga bisa cari nanti di jurnal-jurnal supaya menemukan metode apa yang bagus untuk menyampaikan ya, untuk mengeksekusi ya dari topik-topik penelitian yang ada di conference ya atau webinar dan lain sebagainya tersebut atau call paper tadi. Nah, sehingga kita melakukan riset ini ya memang baru gitu ya dan memang pas untuk di riset gitu. Kalau sepertinya misalkan penelitian ini sudah kudet, udah terlalu banyak yang meneliti, kalau kita neliti topik ini sama dengan yang lain begitu kan, nggak ada sesuatu yang lebih, ya itu yang menjadikannya nggak bagus gitu ya. Coba kalau misalnya risetnya bagus, analisanya bagus, saya yakin kok langsung didukung gitu. Bahkan kalau teman-teman mau mengeksekusinya, ini bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan tentunya ya, misalkan diikutkan dengan call paper atau kompetisi lain sebagainya begitu. Nah, itu ada beberapa hal yang saya sampaikan ya untuk hari ini. Nah, untuk selanjutnya minggu depan kita akan membahas terkait dengan marketing research process and proposal. Ya, sebenarnya proses sudah kita singgung ya di video sebelumnya. Oke, begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya.